Wah, halo, ketemu lagi kita ya. Ketemu lagi, nama gua Joseph Manurung. Sekarang kita berada di Bandung. Kita mau lihat project JM Akustik yang terakhir. Tetap di channel Dibayar, di balik layar. Kita mau tahu kayak apa sih sebenarnya akustik itu, akustik gedung gitu kan berbeda sama akustik studio. Oke? Yuk kita lihat yuk. Nih kita nih sekarang masuk ke lobinya. Kalau lobinya sih emang nggak ada akustik sih, ya udah biasa aja. Nah kita nanti ini ada ruangan kira-kira 25 kali berapa ya? 25 kali 23, lebar 23, panjangnya 25 lebih lah, 25 meter lebih. Ini akustiknya kita desain memang dipergunakan untuk amplified hall. Jadi untuk hall yang memang memakai sound system. Jadi emang beda-beda. Jadi ada juga hall yang natural akustiknya, nggak perlu pakai speaker juga bisa. Nah, selamat datang. Nah, kita lagi tuning. Ini dia gedungnya. Tuh. Teman-teman bisa lihat nih sekarang nih. Nah, kita nyampe nih. Tuh. Itu ada suara itu lagi tuning. Itu biar kelihatan kerja aja sih sebenarnya. Ini Rama. Rama entah kalau di KTP entah apa profesinya. Ini kita pakai mixer Midas. Ini pertama kalinya guys di Indonesia. Pabriknya aja lupa pernah bikin. Nggak ada yang bercanda. Jadi di Midas Heritage Day. Midas Heritage Day itu generasi terbaru dari Midas. Dia fully digital 96 kHz dan layarnya gede banget tuh, bisa di touchscreen. Ya, maksudnya touchscreen gitu. Nah, ini Midas ini terkoneksi ke speaker di sana, kita pakai L akustik. L akustik seri apa? A ya? A, tapi yang ini 10 in, ada yang 15 in juga. Nah, satu sisi 5 box, dan yang menarik tuh di tengah tuh kita bikin subnya flying, itu cardioid, jadi ada 6 box speaker, cardioid flying. Dan ini mungkin juga pertama kalinya di Indonesia dibuat sistem kayak gini. Nah, ini teman-teman bisa dengar nih kali efek suaranya, ruangannya kayak gini. Tidak mati, tapi tidak menggema juga. Jadi harapan gua juga antara yang di panggung sama yang di penonton atau jemaat, ini kebetulan kalau minggu jadi gereja, itu nggak disconnect. Jadi tetap ada energi balik ke yang ada di panggung gitu. Nah, jadi interaksi secara energinya ada. Nah, nih yuk sini nih, kita lihat nih dari sini nih. Ini kita lagi proses melakukan fine tuning. Ini ada mikrofon di sini untuk menangkap energi dari speaker itu. Nanti kita kasih sinyal itu kemudian masuk ke komputer. Nanti kita analisa speakernya perlu diapain kayak gitu. Nah, ya beginilah gedungnya. Nah, teman-teman bisa lihat itu dindingnya berkelok-kelok. Selain estetika juga itu ada fungsinya, itu kebetulan perforated. Jadi kita hitung frekuensi apa yang akan terserap, frekuensi apa yang akan memantul. Ya, terus plafonnya juga di treatment. Jadi semuanya betul-betul kita perhitungkan ya. Dan nanti kita tanya usernya hasilnya seperti apa. Kalau gua yang ngomong nggak fair. Oke? So, enjoy gedungnya. Nanti kita akan coba tanya-tanya ke usernya supaya tahu lah ya prosesnya seperti apa, karena belum datang. Sekarang kita mau lihat di bagian panggungnya. Ini suka banyak ada yang nanya nih, ini ada kotak-kotak kecil nih apa sih gitu. Nih, ini speaker juga. Nah, ini kita sebutnya front fill. Jadi memang untuk fill daerah kursi yang paling depan.
Jadi karena kan speakernya jauh di atas gitu kan, sudutnya nggak nyampe kalau yang paling row, beberapa row depan. Nah, front wheel ini ada kita pasang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini semua ruangan ini dari mulai front wheel sampai yang terakhir itu ke cover semua, rata gitu. Itu kegunaan front wheel dan kombinasi semuanya. Nah kalau sub ini itu dibuat cardioid karena supaya ngurangi bocoran di panggung. Jadi panggungnya itu bersih. Jadi si suara low-nya itu, subnya itu nyerangnya ke depan, mengarahnya ke area audiens ke arah jemaat. Nah, kenapa dibuat juga di tengah? Karena saya rasa beberapa teman-teman, mungkin semua teman-teman udah tahu lah kalau bass itu atau sub itu kalau dijadikan satu titik kan dia sebenarnya sifatnya sebenarnya kan omni, dia kan lebih rata dibandingkan misalnya sub kanan kiri. Bukan sub kanan kiri nggak bisa ya, tapi perlu trik, perlu ngitung bener gitu. Kalau di tengah, kalau low frekuensi itu semakin sumbernya semakin kecil, maksudnya kalau dua kan jadi lebar, kalau satu kan kecil. Nah itu justru ininya lebih luas, coveragenya, kayak gitu kira-kira. Nah sekarang kita lihat bagian panggung nih. Bagian panggungnya tuh bersih banget, jadi kalau biasanya di panggung-panggung tuh kan ada speaker-speaker tuh speaker yang ke apa namanya ke musisi, Nah jadi ini panggungnya bersih banget karena semua pakai in-ear monitor, nanti gue tunjukin in-earnya. Tapi kenapa ada speaker 2 ini? Nah speaker 2 ini buat backup karena mungkin ada pembicara atau ada penyanyi yang mungkin tetap nggak nyaman, tetap dia perlu floor monitor. Tapi ya ini panggungnya bersih. Nah gue mau tunjukin nih in-ear monitornya nih. Ini semuanya ini wireless, ya. Ini in-ear monitornya, semuanya wireless. Jadi nggak ada kabel terlalu banyak. Jadi panggungnya bersih banget. Ini kebetulan karena memang dalam kondisi nggak kepake ya memang masih agak sedikit messy, masih agak sedikit berantakan. Tapi basically ini panggung bersih kalau dipakai. Ya gitu. So buat audionya juga akan lebih bersih karena kita bisa push gain-nya karena bocorannya sedikit. Dan kalau teman-teman biasanya di panggung ya, ini karena akustiknya kita perhitungkan sekali. Di panggung itu nggak ada flutter back dari dinding paling belakang, karena di dinding belakang itu difusor dan kita perhitungkan banget tidak ada balikan ke sini. Dan ada dinding di bawahnya itu absorber semua tuh. Basically ini treatmentnya itu semua permukaan kita treatment termasuk lantai. Nah tapi ini yang istimewa memang dinding dan plafonnya. Jadi kalau teman-teman lihat, mungkin kalau teman-teman punya ruangan atau apa gitu, ini paling dikasih busa, ada perhitungannya. Jadi itu kalau teman-teman lihat tebel sekali ya, jadi tebel banget, dinding luarnya juga double. Jadi ini cukup soundproof kalau keluar, ada beberapa frekuensi yang kita memang block sekali. Dan ini fungsinya bass trap juga, sekaligus juga kita arahin energi suaranya kemana gitu. Jadi itu membantu untuk meratakan sound systemnya. Nah materialnya yang keren, yang banyak orang, kok mungkin sih gitu. Jadi ini steel plate, plat besi. Kita lobangin, mungkin dari sini kelihatan apa enggak ya, tapi teman-teman pasti lihat itu ada pola-polanya, itu beda-beda semua polanya. Ada yang frekuensi sekian, ada yang frekuensi sekian, dan kalau digabungkan itu membuat broadband. Jadi broadband frekuensi absorber yang broadband lah gitu. Jadi menyerap frekuensi dari bawah sampai ada frekuensi ke atas gitu. Nah, karena broadband dan masih ada, karena dia steel plate juga, jadi masih ada yang kembali ke ruangan. Jadi ruangannya bukan seperti bioskop teman-teman. Jadi kalau di bioskop itu kan memang semua itu artificial ya. Jadi keluarnya dari speaker, efeknya sudah dibuat pada saat mixing dan sebagainya. Kalau ini kan live room, memang untuk kegiatan live. Jadi kita masih perlu balikan energinya supaya
apa ya, nggak mendem gitu. Karena kalau mendem energinya sayang, speaker udah mahal-mahal, itu kayak di EQ gitu, kayak di cut-cut gitu ya. Nah, kita sekarang lihat pintu deh. Nah, ini pintunya juga, ini pintunya soundproof. Berat sekali. Ini pintu besi, ya custom, berat sekali. Kita spesifikasikan supaya suaranya juga nggak bocor. Kita sesuaikan dengan lapisan dindingnya, jadi ada 1, 2, 3, 4 pintu exit, dan 1 pintu gede, itu pintu gedenya juga ada sound lock-nya, jadi ada double pintu. Sangat berat, sangat berat. Kenapa harus berat? Karena untuk memblok low frekuensi memang butuh massa, Tapi permukaannya juga kita atur supaya ada perforasinya juga, ada absorbennya. Cuma absorbennya kita nggak pakai soft, tapi kita pakai perforated. Gitu. Nah, nanti kita lihat bagian yang lain ya. Serius banget gue vlognya. Tuh, kasih tunjuk tuh, Audio Man. Serius, padahal channel doang. Nah, ini ada fitur lain di gedung ini, Cornerstone ini. Jadi kalau teman-teman mau sewa ini, bisa nggak sih sewa sama studionya? Jadi ada broadcastnya ya. Jadi gedung ini ada broadcast mix roomnya. Jadi teman-teman di TV kalau mau bikin event Indonesian Idol bisa di sini. Udah siap itu broadcast roomnya. Jadi ada ruang mixing buat broadcastnya. Itu bisa connect ke YouTube. Bukan connect ke YouTube, connect ke internet. Jadi bisa streaming ke YouTube. Yuk kita lihat yuk. Ini JM Akustik juga yang desain. Ini, tapi ternyata pendek. Nah, ini dia nih studionya. Ini ada ruang booth kecil lah. Ini buat vokal atau buat translator ya. Ini juga soundproof juga. Ini ruang media. Nah, ini studionya nih. Gue juga baru pernah nih setelah jadi nih. Cie, sedap nggak bro? Nih studionya, cakep ya. Mantap lah ya. Nah, ini juga dihitung sekali, jadi kita benar-benar memang ruangannya terlalu kecil, tapi gue optimalkan sekali akustiknya sehingga teman-teman di sini bisa mendapatkan translate dari sana untuk bisa di mixing sini dengan benar, gitu. Nah, jadi istilahnya semuanya diperhitungkan untuk untuk mendapatkan kualitas yang terbaik. Itu. Oke, nanti kita lihat fitur yang lainnya. Aduh, akhirnya selesai juga kita guys hari ini kunjungan di Cornerstone Building di Hyper Square Pascal. Demikian kira-kira project yang gua tangani untuk akustik. So, sampai jumpa di video berikutnya.